Ya, sekali lagi, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Jerman. Selamat pagi juga waktu Indonesia Barat. Selamat datang di kelas ketujuh atau minggu ketujuh teman-teman di mata kuliah Fisika Gelombang bersama saya. Di hari ini kita akan belajar tentang salah satu gelombang yang cukup penting atau bahkan bisa dibilang sangat penting di bidang teknik geomatika, yaitu gelombang elektromagnetik. Tapi sebelum itu saya ucapkan selamat Lebaran, mungkin agak telat tapi saya ucapkan lagi bagi yang merayakan, yang kemarin juga sedang merayakan Minggu Palma ya, atau kalau bahasa Inggrisnya adalah Palm Sunday juga selamat merayakan. Selamat datang pula di Lampung kembali, maksudnya selamat datang kembali pula di Lampung sudah mulai aktif lagi, minggu depan sudah mulai UTS. Sedikit catatan teman-teman bahwa di materi minggu pertama sampai minggu keenam kita belajar banyak hal. Mulai dari yang pertama adalah tentang konsep dari gelombang itu sendiri, yang dilanjutkan dengan gelombang stasioner kemarin ya. Setelah itu kita mulai belajar tentang sifat-sifat gelombang, baik itu ada polarisasi, lalu ada scattering, kemarin kita juga sudah belajar refraksi, difraksi, pemantulan, dan sebagainya. Dan di hari ini kita akan tutup pertemuan sebelum melakukan UTS dengan gelombang elektromagnetik. Nah, secara singkat, materi dari gelombang elektromagnetik ini di hari ini akan ada empat, teman-teman. Yang pertama adalah gelombang elektromagnetik itu sendiri, definisinya apa, kenapa dia bisa terjadi, dan dilanjutkan dengan pembentukan gelombang elektromagnetik yang nanti secara matematika dan secara fisika itu kita dekati dan kita jawab menggunakan persamaan Maxwell. Saya sebut lebih dari satu persamaannya karena nanti kita mengenal lebih dari tiga. Dan terakhir kita akan tutup dengan spektrum elektromagnetik. Tetapi nanti ada tambahan sedikit dari saya, penjelasan singkat tentang radiasi, serta hubungan dari apa yang sudah kita pelajari di minggu pertama sampai minggu keenam dengan apa yang sudah kita pelajari di minggu ketujuh ini. Harapannya adalah nanti agar bisa menutup pertemuan ketujuh dengan istilahnya baik review istilahnya dari minggu pertama sampai minggu ketujuh. Nanti setelah itu akan ada penjelasan singkat tentang UTS yang dilakukan minggu depan karena kita kelasnya agak beda ya dengan kelas yang lain, yaitu offline tetapi ada bau-bau online-nya atau kebalik online tapi ada bau-bau offline-nya, dan juga nanti ditutup dengan kuis yang dilakukan di e-learning sehingga nanti Anda harus siap-siap eh, sorry, koneksi yang bagus dan waktu 15 menit more or less sebelum kelas ini akan selesai nanti jam 12. Lanjut, teman-teman. Pertama-tama kita mau mendiskusikan dulu tentang gelombang elektromagnetik itu apa. Kenapa gelombang elektromagnetik itu bisa berjalan? Teman-teman perlu pasti masih ingat di pekan pertama kemarin dan juga pekan kedua kita belajar tentang definisi dari gelombang. Gelombang adalah getaran atau gangguan yang terjadi pada medium yang lalu merambat. Perambatan getaran itu dari satu lokasi medium ke medium yang lainnya atau dari satu lokasi ke lokasi lainnya, itu yang disebut sebagai gelombang. Dan kemarin di pekan-pekan yang lalu kita juga sudah belajar bahwa gelombang itu ada dua jenisnya, ada gelombang yang harus melalui medium dan ada gelombang yang bisa melewat atau merambat tanpa adanya medium. Tidak cuma itu, kita juga belajar bahwa gelombang ada dua jenis pula secara bentuknya. Yang pertama adalah transversal, di mana arah rambatnya itu tegak lurus dengan amplitudo dari gelombangnya. Dan yang kedua adalah longitudinal, di mana arah rambatnya itu sama dengan amplitudo dari si gelombangnya itu sendiri. Nah, sekarang kalau saya tanya, menurut kalian atau setahu kalian, sebelum kita lanjut ke kanan dan kiri, gelombang elektromagnetik itu dalam konteks jenis gelombangnya tadi ya, longitudinal atau transversal, dan dalam konteks bentuk gelombang bisa melewati medium atau tidak,
Kira-kira gelombang elektromagnetik itu bisa masuk ke yang mana, teman-teman? Pertanyaan pertama berarti gelombang elektromagnetik itu transversal atau longitudinal? Silakan Mas Ahmad atau Mas Dahlan. Izin menjawab Pak untuk Yuk. eh, itu masuk ke dalam transversal dan Mhm. non mekanik ya Pak kalau Ya, kenapa kok terima Anda kasih. merasa bahwa itu adalah gelombang transversal? Karena dia tegak lurus Pak, Mhm. Tegak lurus terhadap apa? cepat rambat Bukan cepat rambat, tapi arah rambat. Nanti akan ada arah rambat. penjelasan lebih lanjut. Betul sekali Mas Ahmad atau Mas Dahlan ya, ketika kita lihat gelombang elektromagnetik yang kita alami sekarang ini bahkan bisa dibilang itu adalah salah satu dari jenis gelombang transversal dan gelombang non mekanik. Terima kasih tadi penjelasannya. Yang mana artinya untuk merambat dia tidak perlu ada medium alias di ruang hampa itu dia masih bisa jalan. Nah, tadi saya sudah mulai dengan kalimat gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang sangat penting dalam ilmu teknik geomatika atau geodesi. Kenapa, teman-teman? Karena gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang banyak sekali dipakai khususnya di kehidupan sehari-hari di sekitar kita di era modern ini. Kok bisa, Pak? Memang apa urusannya? Mari kita coba lihat suasana, bukan suasana ya, bukan fitur juga, alat-alat yang ada di sekitar kita dan sedang kita pakai dalam kelas hari ini. Yang pertama, saya sedang memberikan kelas menggunakan komputer. Komputer saya ini terhubung ke internet tanpa menggunakan kabel alias pakai WiFi. Nah, kalian dan kita juga sama-sama tahu bahwa gelombang yang dipancarkan oleh router dari WiFi saya itu adalah salah satu contoh dari gelombang elektromagnetik. Tidak cuma itu, ketika saya mengkoneksikan headset tempat saya bisa mendengar, bukan tempat ya, agar saya bisa mendengar dan Anda bisa menangkap suara saya, ini juga menggunakan koneksi gelombang elektromagnetik ke komputer saya, menggunakan koneksi Bluetooth. Ini masih dari sisi saya ya. Dari sisi Anda, mungkin ada beberapa dari kalian yang pakai setup yang sama seperti saya, komputer dan headset, atau ada juga mungkin yang menggunakan HP. HP ini tentu tidak mungkin bisa dipasang kabel untuk bisa terkoneksi internet. Bisa sebetulnya, tetapi akan sangat repot karena nanti kemana-mana Anda nanti bisa kena kabel begitu ya. Jadi harus pakai wireless atau tanpa koneksi kabel. Nah, kesemua tadi setup yang saya punya, setup yang kalian punya pakai komputer atau pakai HP, itu pasti menggunakan gelombang elektromagnetik. Sebentar ada yang ngomong tuh. Ya, sehingga kalau ada yang tanya teman-teman, bagaimana sih sebenarnya ponsel atau HP atau smartphone itu dapat mengirim pesan, dapat mendengarkan suara, dapat apa namanya em, melakukan telepon dan yang lain-lain tanpa menggunakan kabel? Jawabannya adalah karena menggunakan atau karena ada gelombang elektromagnetik atau ada pesan sebetulnya, message. Message ini ditumpangkan atau message ini dibawa oleh gelombang yang disebut sebagai gelombang elektromagnetik ini. Artinya teman-teman, kita hidup selama ini gelombang elektromagnetik itu sudah umum lah. Buktinya sudah nyata begitu. Saya tutup kuping saya begitu ya, tetap masih bisa mendengarkan Anda dan Anda masih bisa mendengarkan saya. Karena gelombang elektromagnetik bisa menembus medium-medium tertentu. Nah, pertanyaan besarnya yang akan kita jawab di hari ini itu adalah bagaimana sebenarnya gelombang elektromagnetik itu terbentuk. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa ya? Gimana caranya ya? Dan kenapa namanya harus elektromagnetik? Kenapa namanya bukan yang lain begitu? Dan pertanyaan besar pula sebetulnya ada di sini teman-teman ya. Apa sih hubungan antara cahaya yang kita lihat dengan gelombang elektromagnetik? Kalian tentu pasti masih ingat
Ketika kita bicara cahaya, teman-teman, kemarin, minggu lalu, 2 pekan lalu, seingat saya, kita belajar tentang slit ya, atau apa namanya, saya lupa bahasa Indonesianya, sebuah fenomena yang bisa kita pakai di dalam ilmu fisika gelombang ketika kita menganggap cahaya itu adalah sebuah gelombang dan gelombang ini melewati apa namanya lubang-lubang kecil yang ada di dalam sebuah kertas atau medium yang ada di depan daripada si cahaya itu, maka akan mengalami beberapa apa namanya fenomena. Sudah kita ajarkan di 2 minggu yang lalu. Artinya, teman-teman, di situ berangkat dengan asumsi bahwa cahaya itu gelombang. Tapi kita juga perlu tahu, saya juga jelaskan juga di 2 minggu lalu bahwa ketika kita punya cahaya atau ketika kita berbicara tentang cahaya, pada dasarnya cahaya itu agak paradoksikal atau merupakan dua hal yang sama di waktu yang bersamaan. Secara konsep klasik, cahaya itu gelombang, tapi pasti kalian masih ingat, secara konsep modern, cahaya itu bukan gelombang, tetapi adalah pancaran radiasi foton. Karena cahaya itu masuk ke kedua jenis ini. Tapi di hari ini saya tidak berangkat, tidak belajar tentang itu lagi kita ya. Saya cuma mau menyampaikan ulang bahwa cahaya itu erat sekali kaitannya dengan gelombang elektromagnetik. Khususnya ketika cahaya dianggap sebagai salah satu jenis gelombang. Dan ini akan menjawab juga pertanyaan besar. Mungkin salah satu dari kalian, beberapa dari kalian ada yang bertanya-tanya, bagaimana sebetulnya cahaya dari matahari itu bisa sampai ke bumi meskipun melewati ruang hampa alias yang kalau kata Mas Ahmad Dahlan tadi merupakan gelombang elektromagnetik alias gelombang non-mekanik. Kita mulai teman-teman materi atau slide selanjutnya dengan pendefinisian dari apa sih sebenarnya gelombang elektromagnetik itu. Secara definisi, teman-teman, gelombang EM atau gelombang elektromagnetik itu merupakan gelombang yang sesuai namanya itu terdiri dari komponen elektrik atau listrik dan magnetik atau magnet. Jadi secara harfiah kalau ada yang tanya, kenapa Pak namanya harus gelombang elektromagnetik? Jawabannya adalah karena gelombang ini dibangkitkan oleh sebuah sistem yang memiliki energi listrik dan juga energi magnet. Gelombang EM tidak akan bisa berjalan tanpa adanya energi listrik. Gelombang EM tidak bisa berjalan tanpa adanya energi magnet. Mereka berdua harus selalu bareng-bareng. Mereka berdua harus selalu ada di waktu yang bersamaan agar sebuah gelombang itu dinamakan gelombang elektromagnetik. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman, ke dalam pendefinisian yang lebih matematis serta lebih fisik, mari kita lihat gambar bagian kanan atas. Di sini ada sebuah sistem yang sering disebut sebagai RLC sistem, RLC sistem ya. Anda pasti ingat ya, R itu adalah resistan atau resistor atau hambatan. L itu seingat saya, sorry, C itu kapasitor, L-nya saya harus cari tahu dulu, maksudnya harus cari, sebentar, sorry. Aduh. Harus lihat lebih lanjut lagi, tetapi teman-teman, ketika kita punya sebuah sistem yang berbasis RLC ini, yang mana tentunya sistem ini kalau Anda tahu adalah sistem yang berbasis elektrik atau elektronik atau listrik, dan ketika energi itu disalurkan ke sistem RLC yang ada di bagian kanan atas, khususnya ketika melewati bagian L-nya, teman-teman, ternyata ada sebuah fenomena bagian L-nya ini tadi, bagian kanan atas ini ya, bagian ini, itu ternyata tidak cuma memancarkan medan listrik, tetapi juga ada medan magnet yang terbentuk daripada sekitar bukan kapasitor, si bagian L ini. Artinya teman-teman, ketika ada sebuah sistem kelistrikan yang lalu dialiri oleh aliran listrik, ada kemungkinan
Di beberapa part-part atau bagian-bagian tertentu, sistem tersebut akan membangkitkan medan magnet pula. Dan gara-gara ada medan listrik serta medan magnet, akhirnya mereka bergabung dan berosilasi bareng-bareng bersamaan yang jadilah gelombang elektromagnetik. Jadi teman-teman, ketika ada sebuah sistem listrik, dalam hal ini adalah RLC osilator, itu dialiri oleh aliran listrik, salah satu bagiannya yaitu yang bagian L, ternyata membangkitkan pula medan magnet. Dan ketika medan listrik dan medan magnet itu bersama-sama berosilasi atau istilahnya bersama-sama merambat, maka dia menjadi gelombang elektromagnetik. Artinya teman-teman, kalau ada yang tanya, Pak, berarti gelombang elektromagnetik itu syaratnya ada berapa? Syaratnya dasarnya ada 3. Yang pertama adalah gelombang elektromagnetik tentu ada bagian listriknya. Gelombang elektromagnetik yang kedua pasti ada bagian magnetnya. Dan yang ketiga, mereka berdua haruslah berosilasi secara bersama-sama. Bahkan tidak cuma bersama-sama. Penjelasan di slide ini menyebutkan bahwa saling menopang. Atau antara satu sama lainnya, itu kalau Anda pasti ingat kemarin di beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang konsep superposisi serta polarisasi. Nah, ini adalah salah satu bentuk nyata dari bentuk osilasi yang mengalami superposisi dan memiliki polarisasi. Jadi saya ulang teman-teman, kalau ada yang tanya, gelombang elektromagnetik itu berarti syaratnya ada berapa Pak? Ada 3. Yang pertama terdiri dari komponen elektrik atau listrik. Yang kedua terdiri dari komponen magnetik atau magnet. Dan yang ketiga adalah mereka berosilasi bersama-sama dan saling menopang atau saling mendukung. Ada superposisinya yang mana mereka harus merambat dalam sebuah ruang. Ingat, ruang ini bukan berarti ruang yang nanti harus ada mediumnya ya. Ruang hampa pun juga karena seperti Mas Ahmad Dahlan tadi bilang, ini adalah gelombang non-mekanik masih bisa lewat. Saya ulangi teman-teman ya. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, saya masih bingung, sorry. Sebenarnya startnya gelombang elektromagnetik itu dari apa? Pojok kanan atas menunjukkan gambar rangkaian listrik sederhana. Yang mana ketika kita aliri listrik, salah satu bagiannya yaitu bagian L membangkitkan medan magnet. Artinya teman-teman, kita masuk ke definisi kedua. Medan listrik dan magnetnya memiliki hubungan timbal balik. Di mana ketika kita punya medan listrik, so first things first, pertama kali, kalau Anda menghidupkan sistem RLC di bagian kanan atas, yang hidup itu hanya medan listrik saja. Tetapi gara-gara ada medan listrik di salah satu bagiannya, ternyata membangkitkan medan magnet juga. Alias medan listrik ini menjadi sumber medan magnet. Dan teoremanya menunjukkan ketika medan listrik itu muncul, maka ketika medan listrik itu ada, maka medan magnet akan muncul karena adanya medan listrik. Nah, teorema yang sama menunjukkan sebaliknya. Kalau ada medan magnet, maka nanti medan magnet ini juga akan menjadi sumber medan listrik pula. Saya ulangi ya teman-teman ya. Inilah yang disebut sebagai hubungan dari elektromagnetik itu tadi. Yang muncul pertama ini mungkin seperti pertanyaan ayam sama telur itu duluan mana. Tetapi di sini biasanya secara praktis gelombang elektromagnetik itu muncul ketika ada gelombang listrik atau medan listrik terlebih dahulu. Karena biasanya yang digunakan untuk membangkitkan itu adalah energi listrik, baru nanti energi listrik memunculkan energi magnet, lalu energi magnet lagi sama memunculkan energi listrik, dan begitu terus menjadi sebuah siklus. Paham ya teman-teman ya? Jadi kalau ada yang tanya, Pak, saya masih bingung punten, maksudnya berarti ketika ada gelombang elektromagnetik,
dia itu pasti ada medan listrik dan medan magnet nggak, Pak? Jawabannya adalah iya. Tetapi tentu perlu dimulai dengan satu medan terlebih dahulu, toh. Tidak bisa tiba-tiba jadi dua. Apakah ada, Pak, peluang untuk tiba-tiba muncul dua secara bersamaan? Bisa, tetapi biasanya gelombang listrik dulu yang muncul, karena biasanya berangkat dari sebuah osilasi sederhana atau rangkaian listrik sederhana seperti pojok kanan atas. Bukunya Pak Halliday menunjukkan teman-teman dan menyebutkan bahwa electrical and magnetic energies vary but the total is constant. Artinya teman-teman, ketika kita punya sistem elektromagnetik dan kita selalu tunduk, pasti ya kita ini tunduk dengan sebuah hukum yang tidak akan pernah bisa hilang di dalam konsep fisika kita, baik secara teorema, secara klasik, secara modern, atau bahkan secara praktis sehari-hari. Hukum kekekalan energi. Energi itu tidak mungkin hilang, energi itu hanya berubah bentuk. Maka, ketika kita ibaratkan sistem elektromagnetik ini adalah sebuah kotak, dan ada energi yang masuk di dalamnya sebesar 5, maka ketika kita buat energi ini menjadi elektrik dan magnetik, mereka pasti akan memiliki nilai maksimal, yaitu 5. Tidak bisa mungkin lebih, tidak bisa mungkin kurang. Lebih tidak mungkin ya, itu sama saja apa namanya menyalahi hukum dasar fisika, hukum kekekalan energi. Lebihnya dari mana? Sumber energinya kan tidak jelas. Sebenarnya secara praktis atau secara praktek di kehidupan sehari-hari bisa jadi energinya tidak total 5 karena ada mungkin energi yang berubah menjadi energi panas seperti kalau di HP Anda dan beberapa yang lain. Tapi secara ideal, bukunya Pak Halliday menunjukkan, Halliday Resnick ya, menunjukkan bahwa ketika kita punya sebuah sistem elektromagnetik yang di-feed atau masuk energi sebesar X, dalam hal ini adalah 5, maka nanti luarannya, yaitu energi listrik dan energi magnetnya, itu pasti kalau dijumlah akan selalu 5. Paham ya teman-teman ya? Dan ada dua hal yang menarik di sini yang bisa Anda lihat sebelum nanti akan masuk ke bagian selanjutnya yang menjelaskan lebih gamblang tentang itu. Ternyata konsep dari berosilasi secara bersama-sama dan saling menopang itu punya arti fisik yang sangat dasar di dalam gelombang elektromagnetik. Kalau kalian ingat superposisi kemarin, bisa jadi ketika sebuah gelombang itu disuperposisikan atau digabungkan atau disandingkan dengan gelombang lain, mereka berada di sebuah dimensi yang sama. Contoh nyatanya dari buku Pak Halliday Resnick lagi ada di bagian pojok kiri bawah. Jadi mereka berada di satu plane atau berada di satu bidang yang sama. Cuma bedanya ketika yang satunya naik, satunya turun, ketika satunya turun, satunya naik. Kalau dijumlah ini nanti akan jadi kosong. Tapi teman-teman, gelombang elektromagnetik itu mereka saling menopang dan berosilasi secara bersama-sama. Gimana caranya Pak berosilasi secara bersama-sama dan saling menopang? Mereka memiliki kecenderungan atau teorema bahwa mereka berjalan di medan atau di bidang yang berbeda. Jadi saya ulang teman-teman ya, gelombang elektromagnetik itu pasti ada dua komponen, listrik dan magnet. Dan mereka saling membantu atau menopang dan berosilasi secara bersama-sama. Nah, yang lebih khusus lagi, mereka ketika berosilasi atau merambat itu, mereka punya, bukan kecenderungan ya, ini pasti, mereka punya aturan, bahwa aturan yang pertama adalah mereka berosilasi di medan atau di bidang yang berbeda. Contohnya apa, Pak? Anda bisa lihat gambar kanan bawah dan bagian tengah bagian bawah. Di sini ada dua gelombang ya. Kalau di bagian kanan bawah ada yang warnanya pink dan ada yang warnanya biru muda. Kalau yang bagian tengah bawah ada yang warnanya biru tua dan ada yang warnanya hijau.
Anda lihat dua grafik ini sangat berbeda dengan grafik yang ada di kiri bawah. Grafik di kiri bawah itu sebetulnya juga merupakan kombinasi atau representasi dari gelombang listrik yang kita sebut sebagai E dan gelombang magnet yang kita sebut sebagai B. Nah, di sini ada U. U itu adalah amplitudo atau besar dari si gelombang yang merupakan jumlah dari UB atau U dari si magnet dan U dari si listrik atau energi listrik. Yang bisa diperhatikan dari bagian kiri bawah apa teman-teman? Mereka berada di plane atau bidang yang sama. Maksudnya bidang yang sama itu satunya begini, yang satunya juga begini juga. Bidangnya ada sama begini. Tapi kalau Anda lihat dua gambar yang di kanan bawah dan di tengah bagian bawah teman-teman, mereka berada di dua bidang yang berbeda. Ingat, medan listrik itu E, medan magnet itu B. Kita lihat dulu medan listrik. Medan listriknya ternyata kecenderungannya berada di plane yang seperti ini. Dari atas ke bawah. Begini. Ingat, elektromagnetik harus ada magnet, medan magnetnya atau energi magnetnya, gelombang magnetnya. Dan saling mendukung, osilasi bersama-sama. Medan magnetnya tidak berada di bidang ini, tapi ada di bidang horizontal. Jadi, kalau medan listrik itu naiknya begini, kalau medan magnet naiknya begini. Diwakili dengan gambar apa, Pak? Gambar kanan bawah warna pink untuk medan listrik, gambar tengah warna biru untuk medan listrik. Dia naik ke atas bawah begini. Tapi medan magnet tidak ke atas bawah, tapi ke kanan kiri. Diwakili oleh biru muda untuk gambar kanan dan hijau untuk gambar tengah bawah. Konsepnya tetap sama, gelombang tentu pasti punya F, pasti punya V, dan pasti punya lambda. Dan pengetahuan akan lambdanya juga pasti akan sama ya teman-teman ya. Lambda atau panjang gelombang adalah satu awal ketemu awal yang lain. Satu puncak ketemu puncak setelahnya. Satu puncak. Satu puncak ketemu dua puncak setelahnya. Satu lembah ketemu dua lembah setelahnya. Alias ada satu naik dan ada satu turun. Itu kan definisi dari satu panjang gelombang. Artinya teman-teman, di sini hal lain yang mau saya masukkan ke kalian dan semoga kalian sudah bisa mengerti bahwa osilasi bersama-samanya gelombang elektromagnetik, gelombang elektrik atau istilahnya listrik dan gelombang magnet itu tidak sama begini. Maksudnya gini ya, tidak sama ada di satu bidang. Sorry ya, saya harus pakai gestur tangan. Habis ini akan ada contohnya di mana namanya di depan mata kalian. Tapi satunya naik turun atas ke bawah biasanya adalah gelombang listrik, satunya adalah ke kanan dan ke kiri. Itu adalah gelombang magnet dan mereka berjalan bersama-sama. Kita lanjut ke yang lebih apa namanya teknis, teman-teman. Pembentukannya gimana? Kenapa Pak kok bisa membentuk gelombang elektromagnetik itu sendiri? Gelombang elektromagnetik itu terjadi gara-gara ketika muatan listrik mengalami percepatan. Anda pasti ingat tadi di bagian kanan atas gambar RLC apa rangkaian RLC. Ketika mengalami C atau di L itu tadi, itu ternyata medan listriknya mengalami percepatan yang mana gara-gara ada kumparan itu tadi atau dinamo itu tadi, ada medan magnet yang terbentuk. Jadinya gara-gara listrik keluar medan magnet. Dan gara-gara ada medan magnet, medan listriknya semakin cepat, akhirnya balik lagi. Medan listrik semakin cepat, ada medan magnet. Begitu terus. Ada beberapa cara teman-teman untuk membuat medan listrik itu menimbulkan medan magnet. Salah satunya adalah dengan menggunakan osilator. Atau menggunakan sebuah sistem yang mengakibatkan gelombang listrik ini mengalami
percepatan, alias mengalami pergerakan, osilasi dalam gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana itu apa? Gelombang transversal yang paling sederhana. Dan ketika ada osilasi tadi, ketika ada naik turun begini, maka mengakibatkan adanya medan magnet. Dan gara-gara ada medan magnet, naik turunnya semakin cepat, medan magnetnya semakin besar, dan begitu aja terus. Sebelum saya masuk ke bagian yang kanan, teman-teman, bagian bawah lagi, saya mau menampilkan satu hal yang menjadi, uh, sorry, penggambaran daripada apa yang mau kita atau yang sudah dan sedang kita jelaskan dari beberapa menit yang lalu. Sudah kelihatan ya. Jadi teman-teman, mari kita matikan terlebih dahulu semuanya. Yang tadi saya jelaskan bahwa biasanya dimulai dengan gelombang elektromagnetik itu dimulai dengan sebuah gelombang listrik terlebih dahulu. Gelombang listriknya biasanya memiliki osilasi atau pergerakan dari atas ke bawah. Seperti ini. Ini adalah gelombang osilasi sederhana. Gelombang simple harmonic motion, SHM. Nah, kalau ada yang tanya, Pak, ini bidangnya gimana? Bidangnya seperti ini. Dari atas ke bawah, ke depan begini. Nah, tadi sudah disampaikan di 2 slide yang sudah kita pelajari bareng-bareng, teman-teman. Elektromagnetik itu adalah ketika ada sebuah medan listrik yang mengalami percepatan, mengalami osilasi, dan gara-gara ada osilasi itu, dia menyebabkan medan magnet. Dan tadi saya sudah menyebutkan, mereka berosilasi bersama-sama ke arah yang sama, tetapi memiliki bidang yang berbeda. Sehingga kalau bidangnya electric field atau medan elektrik itu segini, medan listrik begini, maka ada yang tahu nggak medan magnet bidangnya gimana? Tegak lurus, 90 derajat. Itu yang tadi saya sebutkan. Contoh gambarnya seperti ini. Agak susah ya karena ini 3 dimensi yang di 2 dimensikan. Tetapi intinya, kalau ini adalah medan listrik, maka medan magnetnya begini. Perpendicular, tegak lurus, 90 derajat. Dan ingat, ini mengalami osilasi, naik turun begini, maka magnetic field-nya juga mengalami osilasi, tetapi di bidang horizontal. Saya seperti ikan atau ular yang ugat-ugat begini ya, tapi semoga kalian bisa memahami. Adalah seperti ini. Jadi kalau ada yang bilang, Pak, saya punya energi listrik yang arahnya ke sana, maka energi magnetnya atau medan magnetik ke arah mana? Ke sini. Jadi membentuk L begini ya, tegak lurus, perpendicular. Nah, kalau saya punya energi listrik begini, medan magnetik kemana, Pak? Ke sini. Tegak lurus selalu. Nanti ya kita akan belajar untuk gelombang ini menggunakan kaidah tangan kanan atau kaidah tangan kiri. Kita akan lihat sama-sama teman-teman ya. Ini adalah gambar pertamanya. Nah, ini contoh dari gelombang elektromagnetik yang muncul ketika ada percepatan dari gelombang atau field atau medan listrik yang membuat ada medan magnet, yang membuat ada medan listrik, begitu aja terus. Salah satu contoh nyatanya RLC oscillation yang tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Mari kita coba lihat, ada beberapa gambar lagi teman-teman ya. Semoga kalian bisa jadi lebih mengerti. Nah, ini adalah contoh dari generator yang sederhana. Maaf ya, ini ada gambar bagian kanan ini. Saya juga tidak tahu apa ini iklan yang aneh, tapi udah biarin aja. Jadi ketika Anda punya sebuah generator sederhana, seperti contoh yang tadi saya punya adalah RLC, ini adalah bagian L-nya teman-teman. Alias ada kumparan yang membuat medan listrik itu bergerak dan mengalami percepatan. Dan di sini membuat si elektrik ini atau listrik itu
memiliki osilasi atau pergerakan yang masuk ke simple harmonic motion atau gerak harmonik sederhana. Naik turun aja, atas bawah biasa aja. Tapi gara-gara itu, ingat teorinya, gara-gara ada percepatan gelombang yang terjadi di medan listrik, timbullah medan magnet. Yang sudut dari bidangnya atau plane-nya itu membentuk sudut 90 derajat dari si medan listriknya. Jadi kalau medan listriknya naik turun atas bawah begini, maka sudah pasti medan magnetnya tegak lurusnya. Mari kita coba lihat seperti ini. Nah, Nah, ini adalah tampak dua dimensi, tidak kelihatan apa-apa, cuman kelihatan atas bawah, dan medan magnetnya seperti terlihat stay, padahal sebenarnya dia bergerak, tapi depan belakang begitu ya. Karena bidangnya berbeda. Ingat teman-teman, berarti di sini teorinya sudah masuk semua ya. Yang pertama adalah ada bangkitnya medan listrik dulu. Nggak mungkin ada gelombang elektromagnetik tiba-tiba sekonyong-konyong, tara gitu, nggak ada, nggak mungkin. Pasti ada pembangkitnya. Dan biasanya pembangkitnya adalah gelombang atau medan listrik. Setelah medan listrik ini mengalami percepatan atau mengalami osilasi, maka jadilah gelombang atau medan magnet yang timbul dari medan listrik itu. Dan mereka berdua berosilasi atau jalan bareng-bareng, satunya ke atas bawah, satunya ke kanan kiri, karena memiliki teori perpendikular atau berada di bidang yang tegak lurus satu sama lain. Terakhir, ini adalah gambar yang paling sederhana juga, teman-teman. Saya punya gelombang satu yang berjalan dari atas ke bawah, dan ini adalah gelombang listrik. Dan ketika kita punya medan listrik, maka kita sudah tahu bahwa nanti akan menimbulkan medan magnet yang sudutnya membentuk 90 derajat dalam bidangnya, atau istilahnya adalah di plane-nya, dan gambarnya adalah seperti ini. Itu teman-teman ya. Jadi yang merah itu mewakili E atau listrik, dan yang hijau itu mewakili B atau magnet. Sekarang mari kita kembali dulu ke materi kita. Nah, di sini ada satu hal yang mau saya tambahkan. Frekuensi gelombang elektromagnetik yang terpancar itu harus dan pasti identik dengan frekuensi osilasi muatan di dalam sumbernya. Artinya teman-teman, kalau ternyata medan listrik di dalam sistem tadi, di sistem kiri bawah atau sistem RLC yang tadi kita punya, itu memiliki frekuensi tertentu, osilasi di dalamnya, maka nanti frekuensi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh sistem itu memiliki nilai yang sama dengan frekuensi tersebut. Alias Fe atau F dari si medan listriknya itu sebagai sumber ya asumsinya, maka akan sama dengan FEM atau frekuensi gelombang elektromagnetik yang terpancar daripadanya. Saya ulangi teman-teman ya. Ketika ada percepatan gelombang listrik atau muatan listrik atau medan listrik, dia memunculkan medan magnet, dan mereka berdua bersama-sama memancarkan gelombang elektrik dan gelombang magnet yang memiliki plane atau bidang yang berbeda ya. Bidangnya adalah tegak lurus satu sama lain, yang disebut sebagai gelombang elektromagnetik. Dan ketika ada yang tanya berapa FEM Pak, frekuensi dari gelombang EM yang dihasilkan ini, jawabannya adalah sama dengan frekuensi yang ada di dalam muatan di sistem tersebut. Alias sama, misal pembangkitan pertamanya adalah Fe sebesar 1 Hz, maka nanti gelombang EM tersebut akan memiliki frekuensi yang sama, yaitu 1 Hz pula. Ketika frekuensi di dalam muatannya, di dalam sistemnya itu berubah, maka nanti gelombang EM-nya juga akan memiliki perubahan frekuensi pula. Begitu terus. Tapi frekuensi gelombang EM itu ketika misal berubah tiba-tiba, tidak akan mengubah frekuensi osilasi muatan di dalamnya. Karena EM itu adalah hasil daripada interaksi dari sistem tersebut.
Jadi ketika yang dirubah adalah sumbernya, maka hasilnya, efeknya juga akan berubah. Tapi sebaliknya, kalau hasilnya yang Anda rubah, sistem di dalamnya tidak akan pernah berubah. Ini adalah take home message nomor 4 atau nomor 5 yang saya ingin masukkan, teman-teman ya. Nah, kita lanjut ke arahnya. Atau kenapa, sorry, sebelum ke arah, bentar. Ini saya yang salah baca tuh. Ya, benar. Sebelum kita masuk ke arahnya, teman-teman. Sebelum kita nanti masuk ke, oke, kalau satunya ke atas, satunya kemana, Pak? Kanan, bawah, kiri, atas. Kita mulai dulu ke secara harfiah atau secara filosofis serta secara fisik. Sebenarnya, kenapa gelombang listrik atau medan listrik itu bisa memunculkan magnet dan sebaliknya. Dan untuk bisa memahami itu, kita perlu belajar tentang persamaan Maxwell. Dan di sini sebetulnya yang lebih tepat adalah persamaan Maxwell, karena lebih dari satu. Lebih tepatnya jumlahnya ada 4. Di sini tertulis teman-teman ya, persamaan Maxwell merupakan pondasi teoretis dari gelombang elektromagnetik. Yang mana persamaan-persamaan Maxwell ini akan menjelaskan bagaimana medan listrik dan medan magnet yang berubah terhadap waktu dapat saling menghasilkan dan merambat melalui ruang sebagai sebuah gangguan gelombang elektromagnetik. Kalau Pak Punten, tapi saya belum pernah dengar Maxwell, Pak. Saya belum pernah dengar persamaan-persamaan Maxwell. Saya tahunya Maxwell itu yang eh, yang ruang guru itu, Pak. Nah, ini beda ya. Di sini kita akan mengenal 4 jenis persamaan Maxwell. Persamaan Maxwell yang pertama itu sebetulnya disebut sebagai Gauss Law atau hukum Gauss, teorema Gauss. Teorema Gauss itu menunjukkan bahwa integral dari medan listrik, kita harus ingat E itu adalah medan listrik, terhadap luas, ini A ya, itu sama dengan Q atau C, energi yang enclosing atau yang energi yang menutup, bukan menutup, yang ada di dalam area tersebut dibagi dengan elektrik konstan atau E0 ini. Artinya teman-teman, energi listrik itu akan selalu sama, energi listrik itu akan selalu ada ketika ada sumbernya, dan nanti akan berubah ketika ada perubahan dari elektrik konstan tersebut. Ini namanya Gauss Law. Nah, di waktu yang sama, Gauss Law ini bisa diturunkan dan bisa diaplikasikan untuk magnetisme atau istilahnya untuk medan magnet. Dan Anda pasti notice di sini bahwa hasilnya 0. Artinya teman-teman, secara inherent di awal proses terjadinya gelombang elektromagnetik yang ada biasanya adalah medan listrik. Medan magnetnya tidak ada. Karena integral dari medan magnet terhadap A itu adalah 0. Kondisi 1 ya. Kita masuk ke kondisi 2. Ternyata menurut Pak Faraday, ketika ada sebuah medan listrik E, yang mana medan listrik itu diintegrasi sekarang tidak terhadap A tapi terhadap L, ternyata terjadi atau bukan mengalami, sama dengan perubahan dari medan magnet terhadap waktu T. Rumus ketiga ya, saya sekarang sudah masuk rumus ketiga. Artinya teman-teman, ketika ada medan listrik dan medan listrik ini berjalan dalam sebuah medium, jadi tidak luas tapi sekarang medium yang panjang, maka dia menimbulkan medan magnet yang mana besar perubahan dan besar penimbulan medan magnetnya itu akan berubah sesuai dengan waktu. Karena masuk ke D
theta B dibagi dt ini tadi. Sebaliknya, Pak Faraday juga bilang, kalau yang muncul atau yang diadakan, yang ada adalah medan magnet, yaitu B di bagian kanan, integral B terhadap S, kalau L itu ini, kalau S itu ke depan belakang, itu sama dengan magnetic constant dikali electric constant mu 0 I 0 dikalikan dengan turunan daripada theta E dibagi dt terhadap waktu. Saya ulang teman-teman ya, hukum Faraday yang pertama menunjukkan bahwa ketika ada medan listrik E terhadap sebuah panjang medium, nilainya akan mempengaruhi medan magnet yang akan berubah berdasarkan waktu. Sebaliknya, kalau ada medan magnet yang berjalan sepanjang medium, sepanjang S, maka dia akan mempengaruhi atau mengakibatkan perubahan akan medan listriknya tidak hanya berdasarkan waktu, ini ya, d theta E per dt, tapi terhadap magnetic constant dan elektrik, bukan terhadap, tergantung oleh electric constant dan magnetic constant. Mu 0 dan C atau epsilon 0 ini. Bahkan lebih lanjut lagi teman-teman, ketika kita gabungkan hukum Pak Faraday dan hukum Pak Ampere yang ada di nomor 4, ternyata kita bisa melihat bahwa hukum Pak Faraday yang menyebutkan tadi ya, ketika ada medan listrik jadi medan magnet, dan sebaliknya ketika ada medan magnet akan jadi perubahan dari medan listriknya, bisa digabung jadi satu, bisa kita lihat bahwa ternyata ketika medan magnet itu berjalan di sebuah bidang yang luas atau panjangnya adalah S, dia tidak cuma dipengaruhi oleh magnetic constant mu 0, tidak cuma dipengaruhi oleh epsilon 0, tapi juga akan mempengaruhi medan listrik terhadap waktu, tapi ternyata ditambah di sini. Akan ada efeknya atau memiliki efek terhadap magnetic constant dan juga impedansi atau I-nya. Artinya teman-teman, mungkin semoga tidak terlalu membingungkan ya. Jadi teman-teman, di sini sebetulnya bisa kita pisah menjadi dua bagian atau dua kondisi seperti yang tadi saya bilang. Yang pertama adalah ketika kondisi ada sebuah medan listrik yang berjalan terhadap luas A, yang mana dia akan sama dengan energi dari si enclosed dibagi dengan epsilon 0 atau electric constant yang ada di medium dan juga sistem tersebut. Di waktu yang sama, ketika kita aplikasikan Gauss Law, tapi untuk magnetism atau medan magnet, ketika kita punya medan B atau medan magnet B terhadap luas yang sama yaitu A, maka nilainya adalah 0. Nah, kondisi kedua atau teori yang kedua menyebutkan bahwa ketika ada E, ya sama. E yang di atas dan E yang di bawah ini sama ya. Tetapi diintegrasikan tidak terhadap A, tapi terhadap panjang L, maka dia itu sama dan setara dengan perubahan dari medan magnet terhadap waktu. Alias, di sisi lain kita bisa bilang kalau adanya medan listrik menyebabkan munculnya medan magnet. Ini disebut sebagai Faraday Law. Dan sebaliknya, Pak Faraday juga bilang, kalau ada medan magnet yang jalan terhadap panjang S, satunya L ke sini, satunya S ke sana, maka dia akan sama atau setara dengan perubahan dari medan listrik terhadap waktu, tapi tergantung pula dengan perkalian dari dua konstanta, yaitu konstanta mu 0 yang disebut sebagai magnetic constant, dan epsilon 0 yang sudah ada di atas tadi, yaitu electric constant. Nah, ketika dua
konsep Faraday itu digabung dengan hukumnya Pak Ampere yang ada di bawah, maka kita nanti bisa menyebutkan bahwa rumus dari magnetik terhadap panjang S itu adalah rumus yang ada di atas, tetapi ditambahkan dengan perkalian antara magnetik konstan dikalikan dengan impedansi dari si sistemnya itu sendiri. Yang mana kalau misal Anda mau turunkan atau Anda mau hubungkan dengan hukumnya Pak Ampere, menyebabkan Anda punya nilai pengali atau terhadap yang sama. Ini kan terhadap DS, nah ini terhadap DL, ini juga terhadap DL. Nah, keempat atau saya sebut ya sebenarnya 5 ya teman-teman. Persamaan Maxwell ini itu digunakan sebagai teori dasar untuk membuktikan bahwa cahaya dan gangguan elektromagnetik lainnya merambat melalui ruang sebagai gelombang dengan kecepatan konstan. Mungkin ada yang bingung. Sorry Pak, saya dari tadi tidak lihat ada efek nilai kecepatannya. Jawabannya adalah memang betul, karena kalau Anda lihat dari kondisi kedua, rumusnya itu tidak lagi berdasarkan kecepatan-kecepatan tertentu, tetapi berdasarkan waktu. Artinya, asumsinya berangkat dari bahwa kecepatan gelombang minimal medan listrik terlebih dahulu, itu kecepatannya akan selalu sama. Dan dalam hal ini adalah kecepatan cahaya. 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon kuadrat. Tapi kalau Anda balik hukum Faraday itu tidak lagi terhadap E, tapi terhadap B, jadi beda. Anda bisa lihat bahwa tidak lagi hanya terhadap waktu, jadi perubahan medan magnet terhadap waktu, medan listrik terhadap waktu, tapi abhängig atau tergantung dengan konstanta ini. Dan ini yang menyebabkan teman-teman rumusnya menjadi bagian atas. Kalau ada yang tanya, kecepatan konstannya berapa Pak? Apakah C? Nah, ketika kita bicara medan listrik saja, iya. Tapi ketika kita bicara medan magnet, medan atau gelombang elektromagnet, maka dia berubah. Yang atas ini sebenarnya sama dengan yang bawah ya. Tapi sengaja saya buat begitu. Jadinya speed of electromagnetic waves in a vacuum atau C atau V itu adalah 1 dibagi dengan electric constant dan magnetic constant. Kali ini kita tutup teman-teman slide-nya, bagian ini, dengan satu kalimat. Apabila dia ada di ruang hampa, maka nilai elektrik konstan dan magnetik konstannya itu sama-sama 1. 1 dibagi akar 1 dikali 1 sama dengan 1. Berarti V-nya, ya C. Kalau di ruang hampa. Tapi kalau di dalam materi gimana Pak? Diganti dengan materinya memiliki nilai permisivitas, dalam hal ini adalah epsilon elektrik konstan, dan permeabilitas alias mu atau magnetik konstan dari medium tersebut. Maksudnya Pak? Maksudnya adalah ketika kita punya gelombang elektromagnetik yang berjalan di ruang hampa, maka nilainya akan sama dengan C, kecepatannya. Tapi kalau tidak, di ruang hampa, dia ada mediumnya, maka kecepatannya bisa jadi bukan C, tetapi merupakan 1 dibagi dengan akar dari epsilon dikalikan mu, alias C dibagi dengan akar K. Ini kalau di dalam materi. Dan teman-teman, kita bisa tutup lagi-lagi dengan satu rumus yang ada di bagian kanan atas. Kanan tengah sih lebih tepatnya. Jadi semua persamaan Maxwell itu, kalau misal Anda coba untuk sederhanakan dan Anda turunkan,
Maka rumusnya dari kondisi 1 yang lanjut ke kondisi 2 itu nanti akan sama dengan nilai yang ada di sini. Magnetic field magnitude atau B itu sama dengan electric constant atau epsilon 0 dikalikan mu 0 magnetic constant dikalikan dengan electric field magnitude E yang dikali dengan speed of light C. Ini asumsinya adalah electromagnetic wave dalam ruang hampa atau in a vacuum. Mungkin Anda bertanya-tanya, Pak, ini rumusnya berangkat dari mana sih sebenarnya? Kalau Anda notice, rumus ini itu berangkat dari sini sebetulnya. Karena ini adalah integral B terhadap panjang S. Jadi kalau kita turunkan, maka panjang S-nya jadi tidak ada, sisalah B. Lalu kita kalikan dengan mu 0. Di sini tinggal dibalik aja, mu 0 dan epsilon 0. Dan D atau perubahan dari medan listrik dibanding dengan waktu. Ketika kita lagi-lagi turunkan terhadap waktu, maka dia akan menjadi satu. Sehingga tidak lagi perubahan medan listriknya, tetapi menjadi medan listriknya itu sendiri. Dan perlu dikali dengan kecepat rambat gelombangnya dalam ruang hampa, yaitu C. 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Maaf ya. Ini adalah bagian yang menurut saya juga paling berat untuk diberikan di bagian hari ini, dan semoga kalian bisa memahami. Long story short, teman-teman, persamaan Maxwell itu gunanya adalah untuk memberikan dasar matematis kenapa medan listrik bisa mengakibatkan medan magnet dan medan magnet bisa mempengaruhi medan listrik. Sehingga ketika mereka berdua itu saling berinteraksi, timbullah gelombang elektromagnetik. Itu ya, kesimpulan daripada slide ini. Dikasih bahasa matematikanya lebih tepat. Kita lanjut ke perambatannya. Dari tadi saya sebut gelombang elektromagnetik itu ada komponen listrik dan ada komponen magnet. Mereka berdua tidak berjalan di bidang yang sama. Mereka berdua berjalan di bidang yang berbeda. Dan tadi saya sebut selalu perpendicular atau tegak lurus. Dan ini itu adalah teori dasar dari perambatan gelombang EM yang menyebutkan orientasi medan atau komponen medan listrik itu selalu tegak lurus terhadap arah rambat gelombangnya. Dan mereka atau masing-masing komponennya ini, medan listrik dan medan magnet, itu juga tegak lurus satu sama lain. Maksudnya apa, Pak? Punten, saya bingung. Anda punya gelombang elektrik atau Anda punya medan listrik yang arahnya ke atas. Yang kedua, Anda mau lihat, oke, tegak lurus terhadap medan listrik ini. Berarti begini. Tegak lurus lagi terhadap medan listrik dan medan yang dibentuk 90 derajatnya. Berarti tangan saya yang di sini. Tangan yang di sini. Di belakang, nggak kelihatan. Jadi saya buat belakang gini deh, biar jalan. Saya ulangi ya. Ini medan listrik. Ini adalah 90 derajatnya. Dan ke depan adalah 90 derajatnya lagi. Dan essentially ini adalah aturan tangan kanan. Kalau Anda masih ingat dulu zaman SMA. Atau kalau Anda ingin lebih mudah, saya nggak mau mulai dari medan listrik, Pak, tapi saya mau mulai dari arah gelombangnya. Arah gelombangnya ke depan. Maka Anda buat 90 derajat begini. Dan lalu Anda buat 90 derajat ke sini. Kalau kebalik berarti gini. Nah, dan arahnya kan begini ya. Nah, ingat teman-teman, jempol saya begini. Jempol saya itu adalah arah gelombang elektromagnetik. Yang ke atas sumbu Y itu adalah, sorry, gelombang elektrik atau gelombang listrik atau medan listrik. Dan yang ke sini ini adalah medan magnetnya.
Mereka bertiga saling tegak lurus. Ini sama ini tegak lurus, ini sama ini tegak lurus, ini sama ini tegak lurus. Arah sama medan listriknya tegak lurus, arah sama medan magnetnya tegak lurus, medan listrik dan medan magnet sama-sama tegak lurus. Dan ini disebut sebagai aturan tangan kanan. Dan ini adalah cara untuk bisa memahami, oke, kalau medan listrik ke atas, kalau medan magnet ke kanan, begini, berarti arahnya kemana ya? Berarti tinggal melengkapi pakai jempol ke sini. Itu harus selalu begitu ya. Nanti akan ada beberapa contoh. Nah, tadi sudah disebutkan pula bahwa kecepatan daripada gelombang EM itu pada dasarnya sama dengan 1 per akar dari mu dan juga epsilon, alias konstanta dari magnetik dan konstanta dari elektrik ya. Dan ketika ada di ruang hampa, maka V itu sama dengan C atau kecepatan cahaya dengan nilai 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Arah rambatnya, itu tadi sudah disebut 90 derajat ya, itu pada dasarnya adalah sama dengan perkalian cross vektor antara perkalian vektor E, yaitu vektor medan listrik, dan vektor B, yaitu vektor medan magnet. Dan tadi, kalau Anda juga mungkin masih ingat, bahwa frekuensinya sama. Frekuensi yang dihasilkan oleh medan elektromagnetik ini pasti sama dengan frekuensi komponen di dalamnya. Tidak cuma itu, frekuensinya tidak cuma frekuensinya yang sama, tapi fasenya juga sama. Dan magnitudonya itu selalu, kalau Anda tadi lihat, B sama dengan mu 0 kali epsilon 0 kali C kali E. Karena mu 0 dan epsilon 0 adalah sama-sama 1, maka B atau medan magnet sama dengan C atau kecepatan cahaya dikalikan dengan E. Atau sebaliknya, berarti E sama dengan, ini kebalik ini harusnya, B sama dengan C dikali E. Seperti rumus yang ada di, nggak bisa. Nah, B sama dengan C dikali E. Ini juga sama. B sama dengan C dikali E. Mari kita coba lihat teman-teman, apakah teori yang tadi kita sebutkan itu benar tentang pergerakannya. Kita punya gelombang kita ambil gambar pojok kiri bawah ya. Kita punya gelombang elektrik yang ke atas, medan listrik yang ke atas. Lalu 90 derajatnya kita punya medan magnet yang ke sini. Tangan saya nggak kelihatan tapi di sini ya. Ini. Nah, kemanakah arah medan elektromagnetiknya ini? Ke sini. Nah, ingat ya, ke atas, lalu ke depan, dan tinggal dilengkapi ke sini. Harus pakai tangan kanan. Karena kalau Anda pakai tangan kiri nanti akan salah. Ke atas, ke depan, nah, kebalik. Kita nggak mau ke sana. Kita mau arahnya ke sana. Saya ulangi ya, ke atas, 90 derajat, habis itu ke sini. Nah, kita lanjut teman-teman. Ini adalah sedikit tabel latihan ya, biar Anda nanti tidak bingung. Kita punya arah EY, arah E ke plus Y. Jadi kita definisikan dulu, ke atas itu Y, ke sana itu X, ke depan atau ke belakang itu Z. Jadi kalau arah E-nya ke atas, arah Z-nya ke sini, maka arah X-nya ke sana. Ingat ya, ini X, sana positif, sini negatif, ini Y, sini positif, sini negatif, itu Z, sini positif, mendekat ke layar negatif. Sekarang kita coba lihat, kalau E-nya ke sini, Y-nya ke sini, Z-nya kemana? E-nya ke sini. Tangan saya jadi bingung. E-nya ke sini. Ya, B-nya ke sini. Berarti gini. Berarti gini. Ini E, ini B, Z-nya arah rambatnya kemana? Jempol saya ke arah muka saya. Kalau tadi E-nya ke atas,
Berarti gini ya. Nah, B-nya ke sini, B-nya ke arah muka saya, arah rambatnya ke sini. Nah, ke X. Ingat, Y plus Y minus, Z plus Z minus, X plus X minus. Y, Z, hmm, nah, tangan saya sendiri. X. Nah, sekarang kebalik. Kita coba yang kedua. Arah E ke sini, gini berarti. Arah B ternyata ke sini, ke atas. Maka arah rambatnya tinggal Anda pakai jempol Anda ke arah muka saya. Nah, sekarang sama. Kita coba lihat. Arah E ke plus Y. Plus Y tadi ke atas ya, begini. Tapi arah B-nya bukan ke muka saya, tapi ke sini. Arah B-nya nggak plus Z, tapi minus Z. Maka arah rambatnya nggak ke sana. Karena jempol kita ke sini arahnya. Sana, sana. Jadi X. Ingat teman-teman ya, pilih dua arah yang sudah diketahui, yaitu E dan B, dan gunakan perkalian silang cross product antara vektor E dan vektor B untuk melihat arah rambatnya. Beberapa aturan, jika arah rambat dan E sudah diketahui, alias vektor K dan vektor E sudah diketahui, maka pilih B yang membuat hasil silangnya jadi benar. Dan harus kalian ingat, E dan B memiliki frekuensi yang sama dan memiliki fase yang sama. Dan ini adalah lanjutan dari yang tadi saya sampaikan, bahwa hasil dari si EM-nya itu, frekuensi EM-nya akan selalu sama dengan komponen frekuensi yang ada di dalam. Masih ada beberapa lagi, teman-teman. Sorry. Ini adalah tambahan. Ketika kita punya arah rambat ke sumbu X begini, maka kita sudah belajar bahwa ternyata E-nya ke atas, ping, B-nya ke muka saya, Z, plus. Artinya, teman-teman, rumus yang nanti bisa kita masukkan ke dalam kedua ini adalah gelombang dari listrik dan gelombang dari magnet. Gelombang listrik memenuhi persamaan yang ada di bawah sini. Electric field X terhadap T, X itu adalah jarak, bukan apa namanya, bukan cuma aksis atau sumbu, itu berada di, kita sebut J dan K ya, karena pada dasarnya kan ini nanti akan ada dua sumbu lah ya. Ada, kalau di bahasa matematik kita biasanya nyebutnya real dan imajiner, I sama J, tapi ini J dan K yang mewakili dua sumbu yang berbeda. Nah, ini adalah rumusnya seperti di bagian bawah sini. Karena mereka berdua tetap gelombang pada dasarnya, dan ini adalah persamaan dasar gelombang, toh. J E max kali cos KX min omega T. Sama KB max kali cos KX min omega T. Dan Anda pasti masih ingat teori yang sudah pernah kita bahas di soal, kita pernah bahas di tugas, dan akan juga terbahas di UTS, bahwa kalau berjalan di sumbu X positif atau jalan di sumbu X yang bernilai positif, maka rumusnya menggunakan negatif. Sebaliknya, kalau dia berada di sumbu X minus itu berarti dia arahnya ke sana, Y-nya tetap ke atas, berarti Z-nya ke sana, ke arah layar ini. Nah, di tangan ini ya, ke sini. Rumusnya sama, JE max kali cos, KX dan omega T, tetapi bedanya dia tidak minus, tapi dia plus di sini. Dan jangan lupa di sini kasih minus juga, karena Z-nya adalah Z negatif. Ingat ya, saya ulangi, B-nya ke sana. Kok B-nya ke sana? Arah gelombangnya ke X negatif, E-nya tetap ke atas, B-nya ke depan. Dan depan ini mewakili minus Z, makanya dikasih min di depannya rumus ini. Yang
sumbu positif tidak ada, gara-gara dua-duanya itu nilainya plus. Ini kan plus Y, ini plus Z, ini plus X. Ini kan minus X plus Y minus Z. Kan begitu. Jadi ini adalah persamaan yang juga tak kalah penting, teman-teman. Persamaan sinusoidal dari gelombang elektromagnetik. Jadi, satu hal yang perlu kalian ingat dari bagian ini, yaitu gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal yang juga memenuhi persamaan dasar gelombang, alias harus menggunakan rumus ini sinusoid tetapi dalam konteks cos. Kenapa? Karena di awal dia nilainya 1, tidak 0. Kalau Anda pakai sin, tentu berangkat dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sama-sama tahu, kalau rumus sinusoidalnya atau rumus gelombangnya menggunakan sin, maka ketika fase 0, ketika mulai, itu berada di nilai 0, bukan berada di nilai puncak. Nah, gara-gara kita berangkat dari nilai puncak di awal, maka dia pakai cos. Mau cos mau sin tetap aja sama ketika berjalan di sumbu X yang positif, maka di dalamnya itu adalah KX dikurangi omega T. Sebaliknya, kalau dia berada di sumbu X yang negatif, maka rumus KX omega T-nya adalah plus, bukan minus. Dan perlu diingat, menggunakan teorema kanan tangan kanan tadi, kita bisa menentukan nilai plus dan minus daripada masing-masing gelombangnya. Contoh nyatanya adalah yang bagian kanan. Saya ulangi lagi ya, biar agar kalian mengerti. Ketika kita punya sumbu X yang minus, yaitu ke sini, kita punya ternyata sumbu Y atau medan listrik yang positif. Nah, untuk melengkapi kaidah tangan kanannya, medan magnetnya kita arahkan ke depan, yang mana ternyata dia memiliki nilai negatif Z. Sehingga rumusnya menjadi ada negatif di sini. Kalau tidak kelihatan, ups, salah di sini ya. Begitu. Lanjut teman-teman, masih ada beberapa slide lagi sebelum kita masuk ke latihan dan lalu nanti penjelasan UTS dan diakhiri dengan kuis. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih Pak gelombang EM itu bisa terpolarisasi? Karena pada dasarnya apa yang kita jelaskan atau apa yang kita pelajari, satunya naik atas bawah, satunya ke kanan kiri, itu pada dasarnya adalah polarisasi. Satunya kalau naik turun ini berarti vertikal, kalau ke depan belakang kanan kiri itu namanya adalah horizontal. Nah, polarisasi itu hanya terjadi pada gelombang transversal. Tentu. Dan kita sama-sama tahu gelombang elektromagnetik adalah gelombang transversal. Dan gelombang elektromagnetik itu yang berosilasi medan listrik E dan medan magnet B. Dan E itu tegak lurus atau perpendikular terhadap B, begini. Begini. Dan keduanya tegak lurus terhadap gelombang, arah rambat gelombangnya. Karena mereka memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah gelombang transversal, yang kedua adalah mereka saling tegak lurus satu sama lainnya, maka gelombang EM itu dapat dipolarisasi. Intinya, teman-teman, E itu tegak lurus dengan B, dan mereka berdua tegak lurus dengan arah rambatnya. Dan ini salah, bukan pointing, ini nulis opo tuh ya. Sorry ya, sebentar. Ini harusnya pointingnya itu tidak begitu, tapi pointingnya itu harusnya begini. Nah, ceknya teman-teman. Sekarang saya tanya, jika gelombang merambat ke X dan E ke Y, maka B kemana? B ke Z. Kok bisa, Pak? Ingat, sana X, sana Y, sini Z. Berarti gelombang ke X, berarti gini, E-nya ke sini. Yang melengkapi siapa? Yang melengkapi adalah Z, menuju ke muka saya. Plus Z ini. Ini ya. Nah,
Saya ulangi, kalau gelombang merambat X, E-nya ke atas, maka melengkapinya di sini, ke arah muka saya. Masih ada 15 menit lagi sebelum kita harus melakukan kuis. Tapi ya, kalau bisa lebih cepat. Nah, ini slide terakhir, teman-teman. Dua lebih tepatnya, yaitu tentang spektrum gelombang elektromagnetik. Jadi kalau kita bicara tentang gelombang elektromagnetik itu akan tetap memenuhi rumus yang kita punya, yaitu V sama dengan lambda dikali F. Nah, tapi V-nya gelombang elektromagnetik itu adalah konstan, yaitu C. Maka kita punya hubungan yang mudah untuk dipahami dan mudah untuk dihafal, serta mudah untuk dimengerti untuk gelombang elektromagnetik. Karena C-nya konstan, maka panjang gelombang atau lambda dan frekuensinya itu pasti berbanding terbalik. Ingat, karena C-nya sama, berarti lambda dan F-nya pasti berbanding terbalik. Kalau F-nya tinggi, berarti panjang gelombangnya pendek. Kalau F-nya pendek, berarti panjang gelombangnya tinggi. Ya, itu pasti. Karena C-nya sama. Hasil akhirnya sama. Hasil akhirnya 5, misal berarti 1 kali 5. 5 itu berarti 2,5 kali 2. 5 itu berarti 10 kali setengah. Dan sebagainya. Artinya ketika satu semakin tinggi dalam konteks ini adalah frekuensi, maka panjang gelombangnya akan turun. Dan sebaliknya, ketika panjang gelombangnya itu naik, maka frekuensinya akan turun. Dan koleksi atau hubungan antara panjang gelombang itu bisa dibentuk dalam sebuah spektrum, teman-teman. Ini adalah spektrum dari gelombang elektromagnetik. Elektromagnetik itu punya banyak sekali kemungkinan berapa panjang gelombang dan berapa frekuensinya. Kita mulai dengan gelombang dengan frekuensi yang sangat tinggi. Ingat, habis ini saya akan menjelaskan tentang radiasi. Karena ternyata gelombang elektromagnetik itu iya bentuknya memang gelombang, seperti yang tadi saya sebutkan, tetapi dia menyimpan energi. Semakin besar frekuensinya, maka energinya juga semakin besar. Kita kenal yang namanya gamma ray. Kalau di dalam komik Marvel itu ya, itu Anda pasti kenal Fantastic Four yang beberapa bulan yang lalu baru keluar film remake-nya lagi sama Pedro Pascal salah satunya. Nah, kita bisa lihat di situ bahwa mereka terserang gamma ray. Sama seperti, aduh saya lupa, salah satu tokoh di Marvel juga main di Miss Marvel, selain selain Miss Marvel sama yang satunya bukan Carol Danvers tapi yang Alicia Rambeau kalau nggak salah namanya. Nah itu juga kena gamma ray. Gamma ray ini atau ketika kita punya frekuensi besar itu maka energinya sangat besar. Matahari itu mengeluarkan salah satu ray tapi bukan gamma ray. Semakin ke kiri, ini ya teman-teman, semakin ke sana maka panjang gelombangnya semakin panjang, energinya semakin sedikit. Saya ulangi ya, gamma ray ini kalau kena manusia, secara teori manusianya pasti akan langsung auto mati. Ya, tapi kalau di superhero seperti tadi ya, mau Alicia Rambeau, saya lupa, kan namanya Alicia Rambeau deh. Mau Fantastic Four itu malah jadi hidup dan mengalami mutasi gennya kan gitu. Nah, semakin ke kiri, dia akan semakin berkurang energinya karena frekuensinya jauh berkurang. Ingat, gara-gara frekuensi berkurang, panjang gelombangnya naik. Ini awalnya 10 pangkat minus 16, di sini 10 pangkat 8. Sebaliknya, di sini 10 pangkat 24, di sini 10 pangkat 1. Nah, semakin ke sana, semakin ke gelombang yang kita alami sehari-hari. Yang pertama adalah X-ray. Anda pasti pernah menggunakan ronsen ya, atau ronsen, dan itu adalah salah satu bentuk dari X-ray. Anda juga pernah mengenal yang namanya ultraviolet yang biasanya harus kita lawan dengan SPF 50, mau pakai sunscreen model apa. Itu adalah yang dipancarkan oleh matahari. Nah, di bagian dekat ultraviolet itu adalah gelombang dengan nilai yang tak terhingga untuk kita.
Karena gara-gara gelombang dengan panjang gelombang ini yang berada di sekitar 400 sampai 700 nanometer atau 4 sampai 7 kali 10 pangkat minus 9 meter panjang gelombangnya. Kok nanometer, pangkat minus 6, sorry. Kalau misal nanometer ya berarti 400 kali 10 pangkat minus 9 alias berarti 4 kali 10 pangkat minus 7, sorry. Itu adalah gelombang yang kita sebut sebagai gelombang tampak. Gelombang tampak itu gelombang yang menyebabkan baju saya ini warnanya biru, kupluk saya ini warnanya hijau, rambut saya warnanya hitam. Karena kita bisa menangkap pantulan daripada sinar matahari atau sinar yang dipancarkan dari sumber lain dan memenuhi atau memasuki panjang gelombang tertentu tersebut. Kalau Anda masih ingat salah satu hukum dari gelombang yang kita pelajari beberapa minggu yang lalu, yaitu difraksi. Semakin ke kiri, semakin ke gelombang yang lebih panjang gelombangnya. Lalu kita mengenal yang namanya inframerah, kita mengenal yang namanya radio wave, seperti untuk TV, seperti untuk FM, AM, dan juga gelombang-gelombang lain yang sangat penting di dalam ilmu geomatika, baik itu untuk GNSS, GPS, ataupun koneksi RTK, dan juga tidak kalah penting adalah penginderaan jauh aktif seperti citra radar. Kalau citra optis kan pakai visible spectrum. Dan terus sampai sana, sampai ke kiri, dia akan masuk ke yang namanya long waves. Ingat teman-teman, teorinya adalah kalau frekuensi besar, maka panjang gelombang kecil. Kalau panjang gelombang besar, maka frekuensi kecil. Dan energi itu sangkut pautnya adalah dengan frekuensi. Sebenarnya energinya sama-sama besar karena ada hukum kekekalan energi itu. Tetapi ketika frekuensi atau intensitasnya itu cepat dan banyak, maka nanti akan bisa merubah seperti yang tadi ya contoh struktur molekular manusia contohnya, alias mengalami mutasi kalau istilahnya. Tapi itu hanya teori ya. Biasanya mutasi itu tidak membuat kita jadi superhero, tapi membuat kita jadi meninggal. Seperti yang terjadi di kejadian kebocoran reaktor nuklir di Fukushima setelah gempa Tohoku di tahun 2011. 2000 ya betul, tahun 2011. Saya tutup teman-teman slide hari ini dengan dua hal ya sebenarnya, tapi mau ngasih yang sama dulu. Jadi spektrum elektromagnetik itu satu hal yang sama, yaitu satu hakikat fisika istilahnya yang tadi kita sudah jelaskan, tetapi aplikasinya berbeda. Kalau misal X-ray, yaitu tadi untuk Röntgen, visible itu untuk penglihatan kita, microwave untuk Wi-Fi, radar itu seperti citra radar di atas, ataupun oven, microwave oven, dan kalau radio ya berarti untuk komunikasi atau siaran. Konsepnya, ingat teman-teman, ada tiga hal. Yang pertama, EM tidak butuh medium alias bisa di ruang hampa. E dan B, magnitud dan fasenya selalu sama, dan frekuensinya akan selalu sama dengan frekuensi aslinya, atau frekuensi komponen yang ada di dalamnya. Dan ingat, di vakum rumusnya adalah C sama dengan lambda dikali F. Contoh teman-teman, apabila F sama dengan 100 MHz, maka lambda adalah 3M. Kenapa? Karena Anda bisa hitung C sama dengan lambda dikali F. Jadi kalau mau punya lambda berarti F dikali C. Berarti 100 MHz itu kan 100 dikali 10 pangkat 6. Sedangkan, sorry, kebalik, rumusnya salah. Aduh, lambda bukan F dibagi C ya, tetapi lambda adalah C dibagi F. C itu 3 kali 10 pangkat 8, dan F itu adalah 100 MHz, berarti 100 dikali 10 pangkat 6. Karena megahertz ya, mega kalau diturunin kan pangkat 6, ini dihilangkan jadi pangkat 2, 10 pangkat 2, dan 100 itu kan sama. Artinya lambdanya menjadi 3 meter saja.
Ini adalah contoh dari mini cek yang perlu kita ingat teman-teman, bahwa ternyata di ruang hampa C itu pasti sama dengan A lambda dikalikan dengan F. Dan terakhir untuk menutup sebelum kita absen, nanti siap-siap absennya ya teman-teman ya. Yang pertama adalah electromagnetic wave itu memiliki momentum secara linear dan bisa memberikan pressure kepada sebuah objek ketika dipancarkan ke objek tersebut. Tapi biasanya pressure-nya itu sangat kecil. Contoh, kalau Anda pakai flash, flash itu adalah salah satu contoh dari gelombang elektromagnetik, Anda nggak ngerasa dipukul atau ditonjok, karena energi yang dipancarkan tidak sebesar itu, tekanan atau pressure-nya. Tapi bayangkan ketika energi atau pressure-nya yang ditimbulkan oleh frekuensi itu sangat besar, seperti gamma ray, mungkin Anda tidak terasa, tapi molekul-molekul di dalam badan Anda ini yang sebenarnya terasa. Makanya ada orang bilang, contoh salah satu film saya agak lupa ya, kalau tidak salah baru premier di Netflix beberapa hari yang lalu, itu ada kru di ISS International Space Station mengalami yang namanya radiation burn. Jadi mereka mengalami radiasi dari matahari, tapi mereka tidak memahami bahwa sebenarnya mereka sedang terbakar gara-gara ada pressure yang besar yang diberikan oleh radiasi itu yang lalu merubah struktur morfologis atau fisiologis bentuk tubuh mereka. Dan perhitungan daripada delta P atau besar pressure-nya itu bisa terhitung, tergantung absorpsi. Absorpsi itu adalah berapa yang diserap. Semakin besar penyerapannya ya tentu berarti pressure-nya juga semakin besar, dan juga berapa besar yang dipantulkan. Karena ketika dipantulkan bisa jadi pressure-nya tidak kita tangkap sepenuhnya, tapi hanya sebagian, tergantung berapa yang kita serap dan berapa yang kita pantul. Tetapi ada rumus dasarnya teman-teman. Intinya adalah pressure atau P itu bergantung sama F. F itu adalah force atau gaya yang terjadi. Dan semakin besar intensitas dari radiasinya atau I, dan semakin kecil areanya, semakin besar areanya, maka nanti harusnya nilainya akan semakin besar pula. Artinya semakin besar badan Anda begini ketika ada radiasi, maka akan semakin besar peluangnya untuk mengalami radiation sickness. Tapi kalau Anda mencoba untuk curling up dan mengecilkan luas penampang badan Anda, maka peluangnya akan menjadi mengecil. Itu adalah radiation pressure, teman-teman. Dan kayaknya saya tutupnya dengan latihan soal. Latihan soalnya tidak terlalu banyak-banyak, satu aja karena waktunya juga kayaknya nggak cukup, tapi akan kita lihat dulu. Silakan buka HP Anda dan siapkan siakat atau pocket Anda untuk melakukan absen, teman-teman. Dan bagi yang tidak bisa absen karena satu dan lain hal, silakan sampaikan ke saya biar bisa saya klikkan lagi. Barusan saya refresh QR code-nya, silakan mulai bisa lakukan absen. And again, kalau tidak bisa absen, tolong saya disampaikan ya. Ya, kenapa, Mas Noel? Izin Pak, Noel tidak bisa absen Pak. Ya, kenapa? Kenapa nggak bisa absen, Mas? Nggak tahu ini Pak, dia nggak ke detect. Ya, oke. Sudah saya absenkan. Terima kasih Pak. Sama-sama. Bapak saya nggak bisa absen juga. Kenapa? Nggak bisa buka siakat, Pak. Kalau buka, nanti Zoom-nya yang keluar. Oke, sudah saya absenkan. Nah. Silakan teman-teman, masih ada cukup banyak yang belum absen. Di sini tercatat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peserta kelas kita itu ada 34 dan ada 2 saya di situ. Berarti ada 34 harusnya yang masuk. Tapi di sini yang
belum tercatat ada Marcelino, ada Abelia, ada Devina, ada Florentina, dan ada M. Irfan. Bagi yang namanya ada tetapi ingin dan belum bisa absen, tolong disampaikan. Abelia tidak ada ya, kalau tadi saya lihat. Saya ulangi, ada Marcelino, Abelia, Devina, Florentina, dan juga M. Irfan. Ya, tersisa 3 saja, Abelia, Florentina. Maaf sebelumnya Pak, atas nama Florentina, Pak. ya, kenapa? Tidak bisa absen, Tidak bisa kenapa? absen, Pak. Belum bisa absen. Oke. Masih ada Abelia dan M. Irfan. Kalau di sini saya lihat Abelia memang tidak ada di tempat, tidak ada akunnya. Tapi kalau M. Irfan ada, tapi diam saja. Oke, kita lanjut teman-teman dengan satu latihan soal sebelum nanti masuk ke apa namanya, sorry, ke kuis. Yang pertama adalah ketika ada gelombang atau medan elektrik atau medan listrik dan medan magnetik. Hitung atau cari tahu arah daripada perambatan gelombangnya. Yang pertama, E itu ke arah X, kita asumsikan plus ya, dan B ke arah Y yang juga plus. Kemanakah arah dari rambat gelombangnya ini teman-teman kalau begitu? Kita anggap sama ya, X itu ke sana plus, ke sana minus, Y itu ke sana plus, ke sana minus, Z itu ke sini plus, ke sana minus. Mari kita lihat sama-sama. X itu ke sini. Y itu ke sini. Berarti Z-nya ke muka saya. Alias mengalami Z plus. Nah, saya ulangi ya. E ke sini. X plus. B ke atas. Y plus. Z ke muka saya. Z plus. Yang kedua. E minus Y. Berarti ke sini. B ke plus X. Berarti begini. Gimana ini enaknya ya? Nah, begini. Ini E ke minus Y, B ke plus X, Z-nya kemana? Kok Z-nya kemana? Arah gelombangnya kemana? Ternyata tetap ke muka saya. Alias sama-sama ke Z plus. Selanjutnya, E ke Z yang plus ke sini. B ke X yang plus, berarti ke sini gini tangannya. Gimana nih tangan saya ini? Begini, habis itu no. Gini. No, begini. Nah, berarti si sorry, perambatan gelombangnya ke arah Y yang ke atas. Ingat teman-teman, dari sini Anda harus sudah tahu pasti ya, kalau satunya X, satunya Y, berarti satunya pasti Z. Kalau satunya X, Y pasti Z. Nggak mungkin satunya X, satunya Y atau X lagi, nggak mungkin. Jadi kalau misal E itu ke Z plus, seperti yang gambar saya tadi gini ya, muka saya, terus B-nya ke X plus alias ke sini, ke mana nih? Ke sini, ke sana. Berarti arah gelombangnya adalah ke X, Y ke atas, sorry. Dan terakhir, kalau E ke Y plus berarti gini, B ke Z minus berarti gini, ini berarti arahnya adalah ke sini. Ini ya, ke arah X minus. Ingat teman-teman, ada dua yang harus Anda ingat. Ikuti kaidah tangan kanan. Dan yang kedua adalah apa? Selain mengikuti kaidah tangan kanan, yang kedua adalah Anda harus ingat kalau satunya X, satunya Y, satunya pasti Z. Tidak mungkin satunya X, satunya Y lagi. Tidak mungkin. Karena dia harus saling tegak lurus satu sama lain. Masih ada dua latihan soal sebenarnya, tapi karena waktu juga terbatas teman-teman, maka saya langsung lanjut ke pembahasan singkat tentang UTS. Ini latihan soal 2, nanti bisa Anda lakukan di rumah ya, sudah ada caranya juga. Latihan soal 3 juga sudah ada caranya teman-teman. Nah, mari kita langsung lanjut ke penjelasan tentang UTS.
UTS dilakukan secara luring atau offline di ruangan dan jadwal yang sudah ditentukan. Kapan, Pak? Minggu depan jam 10.15 sampai jam 12.00 alias pas 100 menit. Untuk kelas RB dilakukan di GK2 213. Saya ulangi ya, GK2 213. Sifat UTS-nya close book, jadi tidak membawa buku, tidak membawa catatan apapun. Hanya membawa alat tulis dan kalkulator biasa. Mungkin nanti ada yang bingung, Pak, punten, tapi saya belum hafal rumusnya. Hafalkan, tapi ingat, insya Allah, dan pasti kami akan siapkan rumus terkaitnya di soal. Anda pahami saja rumusnya. Nah, untuk kelas kita, ini agak unik, teman-teman. Karena saya tidak di kampus sementara ini, maka nanti UTS-nya seperti biasa. Nanti akan ada pengawasnya, Anda mengisi seperti biasa, LJK juga tetap luring. Tapi 5 menit sebelum waktu UTS selesai, saya akan persilahkan kalian untuk scan LJK kalian. Bentar ya. Jadi 5 menit sebelum kalian melakukan, sebelum UTS-nya berakhir, saya akan mempersilahkan kalian melalui pengawas untuk melakukan scan dari LJK itu. Nah, setelah scan-nya selesai, Anda unggah di e-learning terkait. Nanti akan saya berikan e-learning-nya di mana. Ketika mau UTS tentunya. Saya akan berikan waktu dari 5 menit sebelum UTS selesai sampai 10 menit setelah UTS selesai. Nah, kalau sudah, LJK-nya kumpulkan ke pengawas ujian. Soalnya Anda bawa pulang. Oleh karena itu ada beberapa catatan teman-teman, siapkan HP dengan sinyal dan baterai yang baik, dan juga HP-nya kalau bisa kameranya juga baik. Karena saya minta tidak boleh meminjam HP satu sama lain, harus pakai HP sendiri. Dan tentu berarti sinyalnya harus baik, dan jangan beralasan belum saya tes Pak, sudah saya ingatkan dari minggu lalu. Saya ulangin teman-teman ya, UTS-nya close book, kalkulator biasa, rumus disediakan di soal. Kapan? Senin minggu depan, 10.15 sampai 12.00 WIB di GK2 213 untuk RB. Untuk kelas kita, saya akan berikan waktu 5 menit sebelum UTS-nya selesai untuk scan. Setelah itu Anda kumpulkan hasil scan-nya itu jadi satu PDF ke dalam e-learning kita. Nah, kalau sudah, LJK-nya kumpulkan ke pengawasnya. Sudah, selesai. Soalnya boleh Anda bawa pulang. Semoga paham. Nanti akan saya bimbing juga teman-teman ketika prosesnya. Jadi Anda tidak perlu bingung dan Anda tidak perlu takut ketika UTS itu sendiri. Mungkin nanti, aduh Pak, saya bingung, saya gimana? Tidak perlu bingung ya. Karena nanti ada infonya. Sekarang teman-teman, kita tutup dengan kuis, yang mana kuisnya ada di slide setelah ini. Mungkin Anda akan bingung, Pak, kuisnya gimana? Kuisnya saya sedang setting untuk saya buka. Sebentar. Saya akan enable dari sekarang, dari menit 50, dan akan saya berikan waktu close the quiznya adalah jam 12.15. Time limitnya akan saya berikan waktu 15 menit. Dan restrict aksesnya akan saya selesaikan sebentar. Saya akan pastikan dia tidak hidden dulu. Nah, kuisnya ada di bentar, saya mau tanya dulu waktunya berapa mereka. Saya buat 15 menit ya teman-teman. Dan kuisnya bisa diakses di sini. Saya akan buka di chat, saya akan kirimkan di chat, saya juga akan kirimkan di grup kita, teman-teman.
Fisika gelombang RB. Anda langsung bisa klik, Anda langsung bisa akses, silahkan. Dan langsung nanti hasilnya bisa langsung kita lihat setelah saya menilai. Sekian dari saya teman-teman. Bagi yang merasa kesulitan untuk melakukan kuisnya tidak bisa diakses, sampaikan. Saya akan selesaikan rekaman Zoom-nya terlebih dahulu. Terima kasih atas materi kita hari ini dan sampai jumpa di UTS.